Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 7 Juli 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba dan berhasil menangkap seorang bandar di kawasan Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, petugas berhasil menangkap seorang pengedar narkoba berinisial IR alias Irsan. Penangkapan dilakukan dengan mengembangkan seorang bandar yang terkenal licin berhasil diamankan dengan barang bukti 5,20 gram sabu. Tak berselang lama petugas langsung memburu seorang bandar narkoba berinisial RZD alias Rizaldi yang menjadi pensuplai barang haram tersebut. Kapolres Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan penangkapan jaringan narkotika jenis sabu ini berkat laporan dari masyarakat. Seorang bandar berinisial RZD ini merupakan buron yang diincar Polda Sumut dan Polrestabes Medan, namun berhasil ditangkap saat narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Dari tersangka IR ini kita dapatkan BB beberapa gram, kemudian kita lakukan pengembangan, ternyata dapat dari bosnya atau di atasnya atas nama RZ. Kemudian jaringan ini termasuk jaringan terkenal licin karena mereka beberapa kali dilakukan penggerebekan baik itu dari Polda Sumatera Utara maupun dari Polrestabes Medan, ini selalu lolos. Ya, berkat kerjasama dengan masyarakat, kolaborasi dengan masyarakat, stakeholder dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih, kami dibantu sehingga bisa mengungkap kedua jaringan ini yang sudah cukup lama dan meresahkan di masyarakat. Ini kedua pelaku beserta barang bukti sabu seberat 5,20 gram diamankan di Polres Pelabuhan Belawan. Keduanya dikenakan pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama 20 tahun. Pemirsa, terobosan Pemko Medan terkait parkir berlangganan tampaknya menimbulkan polemik. Pasalnya masyarakat yang sudah mendaftar tetap dikutip oleh juru parkir dengan dalih setoran keatasan. Viral video seorang pengemudi mobil berdebat dengan juru parkir di Jalan Merak Jingga Medan, Kota Medan. Pasalnya pengemudi mobil yang sudah mendaftar dan membayar parkir berlangganan dengan memiliki barcode tetap dimintai uang parkir oleh jukir. Meskipun sudah dijelaskan jika dirinya sudah membayar resmi ke Dinas Perhubungan, juru parkir tetap bersikeras meminta uang parkir dengan dalih menyetor uang Rp400.000 kepada atasannya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan nantinya para jukir ini akan mendaftar ke vendor dan akan diberikan gaji bulanan serta uniform khusus untuk membedakan dengan jukir lain ataupun jukir liar. Bobi pun menyebut terobosan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan mengurangi kebocoran dari sektor perparkiran. Sebelumnya pada 1 Juli 2024, pemerintah Kota Medan secara resmi menerapkan parkir berlangganan di Kota Medan. Dengan tarif roda 2 Rp90.000 per tahunnya, roda 4 Rp130.000 per tahun, truk dan bus Rp168.000 per tahun. Kebijakan terkait parkir di Kota Medan tampaknya kerap menimbulkan konflik, mulai dari keributan sesama jukir, keributan antara jukir dengan pengemudi yang tak jarang berakhir dengan adu mulut dan adu pukul. Para jukir, saya bilang para jukir, ini nanti kita beri waktu untuk bisa mendaftar ke vendor yang resmi, yang bisa kita gaji nantinya. Sudah saya jelaskan berkali-kali 2.500.000 gajinya, ini terus berjalan. Nanti ketika ini berjalan semua, nanti masyarakat bisa melihat jukir yang resmi, yang sudah terdaftar sama jukir yang tidak resmi, itu bisa terlihat. Ini dari Dinas Perhubungan.
Pemirsa, Polda Sumatera Utara menggelar sidang terbuka kelulusan akhir seleksi penerimaan Bintara dan Tamtama Polri. Sebanyak 337 remaja dinyatakan lulus menjadi calon polisi dan 1 diantaranya merupakan disabilitas. Sidang terbuka kelulusan penerimaan anggota Polri tersebut berlangsung di Auditorium Universitas Sumatera Utara, dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia kemarin. Sidang dihadiri juga oleh Wakapolda Sumut Brigjen Pol Roni Samtana serta Karo SDM Polda Sumut Kombes Pol Boni Sirait. Seleksi penerimaan Bintara dan Tamtama Polri sebanyak 2024 diikuti 6.366 peserta yang mendaftar dan sebanyak 337 orang terpilih mengikuti pendidikan. Dari orang yang terpilih itu, Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia mengungkapkan terdiri dari Bintara Polri Tugas Umum, Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus, Kehumasan dan Teknologi Informasi, Tenaga Kesehatan, Hukum Bakomsus Pariwisata dan Psikologi. Kapolda menambahkan lembaga pendidikan dan pelatihan Kepolisian Negara Indonesia sudah menyiapkan proses pendidikan dan pembentukan melalui program khusus kepada penyandang disabilitas. Dan pada tahun ini Polda Sumut juga merekrut personel Bintara penyandang disabilitas bernama Randy Pratama, warga Deli Serdang. Dirinya berharap nantinya para personil baru ini melekat harkat martabat dalam melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Dan yang terpenting, kepolisian harus dapat memuliakan manusia. Proses pendidikan pembentukan bagi disabilitas melalui program khusus agar kemudian bisa diikuti. Utamanya adalah bagaimana menyiapkan mereka baik dalam konteks kognitif dan afektifnya serta keterampilannya agar kemudian memenuhi harapan dari kita untuk bisa nantinya bekerja dengan baik di kepolisian. Itu prinsip. Sementara itu, salah seorang calon siswa penyandang disabilitas Randy Pratama asal Deli Serdang mengaku sangat senang dirinya bisa bergabung di kepolisian. Kesiapan saya mengikuti tes polisi, sebenarnya saya sudah mempersiapkannya dari adanya saya dapat info dari TikTok, jadi saya langsung berlatih ketika mendapatkan informasi itu. Tabrakan beruntun antara 2 unit truk dengan 1 unit bus kembali lagi terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Peristiwa laka lantas ini bermula dari mobil truk box yang dikemudi oleh M. Manalu dan bus beriringan dari arah Medan menuju Pekanbaru. Setibanya di TKP, bus mencoba mendahului mobil box yang di depannya, namun dari arah berlawanan muncul mobil truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh Santoso datang dari arah Rantau Perapat menuju Medan. Tabrakan pun terjadi antara bus dengan truk Colt Diesel. Akibatnya mobil truk Colt Diesel oleng ke kanan, langsung menabrak truk tronton dan seketika mobil truk Colt Diesel keluar jalur jalan dalam kondisi rusak berat. Sedangkan truk box tronton terbalik di sisi kiri badan jalan. Kepala Pos Lantas Kota Batu, Aitu Yoyon, menjelaskan mobil bus penyebab terjadinya tabrakan langsung kabur dan supir truk box juga ikut melarikan diri. Akibat kecelakaan tersebut, sopir bus dan kernet mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mobil bus itu lari ke arah Pekanbaru tanpa henti, kemudian imbas dari kecelakaan tersebut Colt Diesel inilah bertabrakan dengan mobil box sehingga terpental, dan kemudian mobil box itu akibatnya dia terbalik. Untuk korban jiwa dalam hal ini tidak ada, hanya luka-luka ya, kerugian material aja. Kasus laka lantas dan kedua unit truk tersebut kini sudah ditangani dan diamankan oleh unit Lantas Polsek NA 910. Pemirsa, jembatan gantung yang menghubungkan Jalan Ileng Medan Marelan menuju ke Gang Subroto, Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan mengalami kerusakan. Jembatan ini merupakan akses warga terutama anak sekolah dan pekerja. Rusaknya jembatan titi besi yang berada di tepat di bawah Sungai Deli di kawasan Jalan Ileng, Kelurahan Rengas, Pulau Kota Medan ini membuat warga menjadi sulit beraktivitas karena sudah berlangsung selama 6 bulan lebih. Pelajar sekolah maupun pekerja warga Jalan Ileng Medan Marelan menuju ke Gang Subroto Medan Labuhan
tidak berani lagi menggunakan jembatan tersebut karena takut terjatuh. Salah seorang warga setempat, Hamdan Simamora, mengatakan rusaknya jembatan gantung ini karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian besi, kabel, hingga tempat membatas jembatan sebagai pegangan bagi anak-anak sekolah maupun warga saat melintas. Rusaknya jembatan ini membuat pelajar dan masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih dan memakan waktu yang lama dan jauh. Pak, jembatan ini penyeberangan dari mana ke mana, Pak? Dari Jalan Iling ke Gatot Subroto Terus? untuk penyeberangan anak-anak sekolah. Iya. Jadi dengan rusaknya jembatan ini, Pak, Mutar anak-anak sekolah jadinya, mau sekolah. jauh memutar, Pak ya? Jauh. Sudah berapa lama, Pak, rusaknya ini, Pak? Ini sudah kira-kira 6 bulan. 6 bulan ya. Apa akibatnya, Pak? Ya ini busi-businya dicuriin sehingga membuat jembatan ini goyang. Anak-anak sekolah takut jadi menyeberang. Takut ya. Harapan, Pak, kepada pemerintah Kota Medan? Ya segera cepat diperbaikin kembali. Warga berharap pemerintah Kota Medan segera memperbaiki jembatan gantung ini agar dapat digunakan kembali oleh pelajar sekolah maupun warga yang beraktivitas. Ruas jalan provinsi di Desa Fadoro Hunogoa, penghubung Kabupaten Nias dengan Nias Barat amblas, sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan. Warga berharap pihak Bina Marga Provinsi Sumatera Utara segera memperbaiki jalan yang amblas tersebut. Jalan amblas sedalam 3 meter lebih dari permukaan jalan ini berada pada posisi jalan menikung di Kecamatan Hili Serangkai, perbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias Barat. Terlihat kondisi longsor dengan patahan jalan terjadi juga di bagian ujung jembatan Hunogoa. Material longsor mulai berjatuhan ke dasar sungai, terdiri dari tanah dan lapisan penetrasi hot mix dari Badan Jalan Provinsi Sumatera Utara. Kondisi longsor jalan amblas mencapai 10 meter persegi, telah mempersempit badan jalan dari 6 meter menjadi 4 meter. Menurut warga, longsor terjadi sejak 2 minggu lalu pasca daerah tersebut diguyur hujan disertai banjir sungai Hunogoa. Saat ini di lokasi telah dipasang rambu-rambu berisi himbauan agar kendaraan lebih berhati-hati saat melintasi jalan tersebut. Tanggapan saya mengenai yang terjadi ini, alangkah baiknya pemerintah lebih cepat untuk menangani hal ini. Kendala dari hal ini, kami sebagai pengguna masyarakat biasa sangat terkendala dengan jalan amblas yang seperti ini, sehingga terganggu kemacetan. Ini udah lama ya, Bang? Ini kira-kira kalau nggak salah sekitar hampir mau 2 minggu. Ini sih apa ya, bisa membahayakan pengendara. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengapresiasi Festival Bunga dan Buah Tanah Karo tahun 2024 mampu menjadi momentum membanggakan budaya Karo di kancah internasional. Festival Bunga dan Buah dihadiri dan dibuka oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara bersama Bupati Karo, DPRD Sumatera Utara, dan Forkopimda Karo. Event ini diawali dengan parade atau karnaval mobil hias bunga dan buah dengan peserta dari OPD Pemkab Karo, perwakilan 17 kecamatan, stakeholder, diiringi marching band dan fashion show yang pawai di Jalan Veteran Tugu Juang Brastagi, Kabupaten Karo. Event ini juga menyuguhkan makanan buah gratis, diberiakan dengan pertunjukan budaya, stand UMKM, dan hiburan rakyat di open stage Taman Mejuah-Juah Brastagi, Kabupaten Karo. Festival berlangsung selama 3 hari dari 4 hingga 6 Juli 2024 dan dikunjungi puluhan ribu masyarakat dan wisatawan. PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengungkapkan kekaguman dan apresiasi atas terselenggarakannya Festival Bunga dan Buah. Dirinya mengaku takjub menyaksikan langsung event ini. Tidak kalah dengan event-event wisata internasional di negara lain, Kabupaten Karo terkenal dengan keindahan dan kesuburan serta budaya yang menarik. Juga daerah penghasil bunga dan buah yang melimpah. Event ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur serta pelestarian seni budaya
sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dipertahankan. Kebersamaan dalam keberagaman etnis dan kerukunannya menjadikan Festival Bunga dan Buah Tanah Karo ini salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan kepariwisataan yang mampu mendatangkan lebih banyak kunjungan wisatawan. Ini festival yang luar biasa, bukan hanya buah dan bunga, tetapi juga festival budaya dan seni. Tadi ditampilkan tari kolosal, ditampilkan kesenian, ditampilkan tadi ada arak-arakan, ada juga tarian, ada juga fashion show, ada juga mobil hias yang bernuansa buah dan bunga. Dan sekarang ini masyarakat berkumpul begitu banyak. Kita melihat festival ini festival yang layak untuk terus kita kembangkan, layak untuk bisa disaksikan dan dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. PJ Gupsu juga berharap event ini diposting sebanyak-banyaknya di setiap media sosial agar lebih banyak yang melihat sehingga Kabupaten Karo semakin terkenal sampai ke mancanegara. Pemirsa, sejumlah jamaah di res area Masjid Al-Musabbihin Medan Sunggal pagi tadi melakukan silaturahmi sebagai bentuk kekompakan dalam memaknai Tahun Baru Islam dalam realitas hidup berjamaah. Dengan berjalan kaki selesai subuh atau omjakis, para jamaah yang tergabung dalam perkumpulan jamaah Masjid Al-Musabbihin memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Para jamaah menggelar peringatan Tahun Baru Islam dengan cara sederhana, yakni tausiah singkat, memanjatkan doa dan sarapan bersama usai sholat subuh berjamaah. Sebelum acara dimulai, para jamaah mempersiapkan makanan sehat seperti jagung, pisang, dan buah-buahan. Tidak hanya itu saja, para jemaah juga menyiapkan sarapan pagi lainnya. Para jemaah menghidangkan nasi, lalapan, ikan, dan udang. Tidak ketinggalan juga para jemaah menyediakan rujak Aceh dan minuman seperti teh kopi. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan terbuka hijau lingkungan masjid. Di sela-sela waktu tersebut, Al-Ustadz Haji Hasan Basri Nasution dalam tausiahnya mengatakan Rasulullah SAW hijrah pada umur 53 tahun. Memasuki umur masa tuanya, Rasulullah berjalan kaki sepanjang 150 km antara Mekah dan Madinah. Lalu beliau berperang dan berkuda. Maksud dan tujuannya adalah meskipun umur memasuki masa tua, tidak menghalangi dalam berjuang membela agama Islam. Pembina Masjid Haji Jamaluddin mengatakan, orang-orang yang menunaikan sholat subuh dan beraktivitas setelah subuh akan mendapatkan keberkahan. Pada Tahun Baru Islam 1446 Hijrah, di mana Jakis membuat kegiatan serupa setiap tahun seperti yang sekarang ini. Jakis adalah orang masjid selesai subuh yang berjalan kaki. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana nanti di surga. Di surga nanti itu orang-orang yang ada salat subuh, orang-orang yang ada buat aktivitas setelah subuh. Dengan gembiranya menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah, umat muslim di Kabanjahe, Kabupaten Karo menggelar pawai ta'aruf keliling kota untuk syiar Islam menyebarkan ukhuwah, silaturahmi dan kerukunan antar umat beragama. Kementerian Agama KUA Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Bupati Karo, anggota DPRD Karo, MUI, BKM Masjid Agung Karo, pengajian akbar amanah beserta tokoh agama menyelenggarakan pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Dimulai dari halaman DPRD Kabupaten Karo, ratusan peserta pawai ta'aruf diharuskan berpakaian muslim dan muslimah, membawa atribut dan spanduk ucapan selamat Tahun Baru Islam 1446 Hijriah tahun 2024. Dengan melantunkan sholawat, zikir, serta lagu religi, kasida, majelis taklim keliling kota dimulai dari Jalan Veteran, Jalan Kapten Pala Bangun, Jalan Bom Ginting Kabanjahe, dan selesai di Masjid Agung Karo. Kegiatan pawai ta'aruf ini berlangsung penuh hikmat, aman dan tertib dengan pengawalan dan pengamanan personel Polres Tanah Karo. Pawai ta'aruf bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah sesama umat muslim serta menyebarkan syiar Islam serta kerukunan. Berharap di Tahun Baru Hijriah ini meningkatkan keimanan, hijrah bukan hanya sekadar berpindah,
namun juga simbol perjuangan dan pengorbanan dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling mengenal antar jemaah umat Muslim dan mengingatkan kembali kalender Islam dan keutamaan bulan Muharram. Bupati Karo, Kori Sriwati Sebayang mengatakan pemerintah Kabupaten Karo sangat mendukung kegiatan pawai ta'aruf ini, menyemarakan momentum Tahun Baru Islam untuk melakukan perubahan yang menakjubkan guna perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Dengan kebersamaan dan kerukunan umat beragama yang telah terjalin sangat harmonis selama ini, semoga kegiatan ini dapat meningkatkan keimanan dan semangat baru. Dengan kebersamaan ini, dengan bahwa ini menunjukkan kepada orang banyak bahwa kebersamaan daripada umat Islam ini sangat baik di Kabupaten Karo. Pada hari ini, bagaimana besarnya biaya keluar ini? Coba Bapak hitung ke seragam dari ibu-ibu ini semuanya, yang begitu indah dan cantik. Biayanya sangat besar. Dalam arti untuk ini dengan biaya yang besar itu ibu-ibu ini bagaimanapun dia berusaha untuk yang terbaik untuk agamanya. Pemirsa, Polres Sergai berharap keberlanjutan pemberantasan narkoba dan perjudian di tanah bertuan negeri beradat segera dituntaskan dan diberantas. Hal tersebut dikatakan saat menggelar parade Parawel Pedang Pora dalam menyambut Kapolres baru AKBP John Heri Rakuta Sitepu serta pisah sambut bersama unsur Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat. Yang parade Parawel Pedang Pora dilaksanakan di halaman Mapolres merupakan tradisi penyambutan pejabat baru dan mengantarkan pejabat lama ke tugas yang baru. AKBP Oksi Yuda menyambut Kapolres Sergai AKBP John Heri Rakuta Sitepu dan memperkenalkan PJU dan personel yang ada di Mapolres. Tokoh masyarakat etnis Tionghoa Budi Sumalim berharap Kapolres baru ini lebih intens dalam pemberantasan narkoba, perjudian, begal, dan tindak kejahatan lain, terkhusus pelaksanaan pilkada agar keamanan selama proses demokrasi berjalan dengan baik dan lancar. Kapolres Sergai AKBP John Heri Rakuta Sitepu sangat respon adanya masukan masyarakat, tokoh agama dan lainnya terkhusus masalah narkoba sudah menjadi atensi Kapolri dan Kapoldasu serta instruksi Presiden dalam menindak judi online dan offline serta kejahatan lainnya. Dalam waktu dekat ini dilakukan pemilihan bupati dan wakil bupati, akan kita amankan proses demokrasinya. Pertama, yang salah satu program prioritas Kapolri itu narkoba sebagai musuh bersama. Karena itu sangat merusak generasi kita, harus kita perangi bersama-sama dan tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, sesuai dengan instruksi Bapak Presiden juga untuk memberantas judi baik itu yang online maupun tidak online. Lainnya tentu kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti begal, kemudian dengan kekerasan, dengan pemberatan, baik itu kendaraan motor, untuk menjadi prioritas kami dari Polres Labuhan Bajo. Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata dari Kapolres lama yang bertugas di Propam Mabes Polri. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Pematang Siantar melakukan pengawasan secara melekat terhadap petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli yang melakukan proses pencocokan dan penelitian atau coklit untuk Pilkada serentak tahun 2024. Proses coklit yang dilakukan oleh petugas Pantarli Kota Pematang Siantar untuk Pilkada serentak tahun 2024 dengan mendatangi rumah warga diawasi langsung oleh Bawaslu Kota Pematang Siantar melalui anggota Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam. Komisioner Bawaslu Kota Pematang Siantar, Franky Darmanto Sinaga mengatakan pengawasan Bawaslu pada proses pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh petugas Pantarli guna memastikan pemutakhiran data pemilih telah benar dan dipastikan akan tercantum pada DPT Pilkada tahun 2024. Melakukan pengawasan melekat terhadap proses pencoklitan yang ada di Kota Pematang Siantar. Ya, untuk pemutaran data artinya begini. Hari ini teman-teman Pantarli bersama kawan-kawan pengawas itu nanti memastikan bahwa masyarakat itu terdaftar atau ada kesalahan nama bisa diperbaiki, diperbaharui dengan namanya pemutaran data pemilih. Mudah-mudahan masyarakat juga ya aktif untuk mengetahui sejauh mana mereka terdata untuk
untuk Pilkada Siantar. Selamat siang, Nang. Selain pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu pada proses coklit, Komisioner Bawaslu Kota Pematang Siantar juga berharap masyarakat dapat lebih proaktif untuk melakukan pengecekan statusnya sebagai pemilih dan mau turut serta dalam pengawasan guna mengantisipasi pelanggaran pada Pilkada tahun 2024. Setelah melakukan pencoklitan, petugas Pantarli memasang stiker yang bertuliskan jumlah pemilih di setiap rumah yang telah dicoklit. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemanfaatan Kartu Identitas Anak atau KIA kini telah mendukung pemenuhan fasilitas pendidikan bagi anak-anak negeri sehingga mampu meningkatkan bakat dan kualitas kehidupannya. Khusus di Kota Gunung Sitoli, selain persiapan sarana gedung pendidikan di beberapa sekolah, kini sudah diluncurkan sebuah inovasi pemanfaatan Kartu Identitas Anak atau KIA dapat digunakan untuk mendapatkan kemudahan biaya belanja alat-alat kelengkapan pendidikan, termasuk memasuki kawasan taman edukasi dan pariwisata di kota itu. Sebelum masa penerimaan peserta didik baru atau PPDB memasuki awal tahun pelajaran 2024-2025, telah muncul inovasi pemerintah di sejumlah daerah untuk mendukung dunia pendidikan, khususnya pada penyediaan sarana dan prasarana atau fasilitas belajar siswa dan anak-anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah itu telah melakukan perjanjian kerjasama dengan 3 pelaku usaha yang bergerak di bidang pendidikan budaya dan pariwisata, yakni Yayasan Museum Pusaka Nias, kemudian salah satu toko buku, serta Taman Doa yang mengelola sejumlah wahana bermain bagi tumbuh kembangnya anak-anak. Untuk berbelanja peralatan sekolah serta memasuki wahana rekreasi edukasi dan permainan diberikan keringanan biaya sebesar 10%. Angka itu merupakan pembaruan dari 5% sebelumnya setelah menerima masukan dari masyarakat dan warga berperekonomian lemah agar tidak terkendala dalam mendorong pertumbuhan dan kecerdasan anak-anak mereka karena faktor biaya harga kebutuhan yang masih bervariasi di pasar saat ini. Yang memberikan keringanan kepada anak-anak pemegang kartu identitas anak. Pertama, Yayasan Museum Pusaka Nias. Jadi, anak-anak pemegang kartu identitas anak apabila mereka mau berkunjung ke Yayasan Museum Pusaka Nias, mereka hanya memberikan donasi sebesar Rp5.000 untuk semua spot yang mereka ingin kunjungi. Pemerintah di daerah ini juga membuka diri kepada sejumlah pelaku usaha lainnya untuk berkontribusi mendukung pemenuhan kebutuhan anak-anak, termasuk pada urusan pendidikan, dengan memberikan kemudahan atau potongan harga saat berbelanja di pasar dengan persyaratan memanfaatkan Kartu Identitas Anak atau KIA. Inovasi tersebut juga mendorong semua penduduk menaati ketentuan dalam mensukseskan gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Pemirsa, puluhan warga di 2 desa di Kabupaten Mandailing Natal protes pembangunan dek penahan air Sungai Batanggadis karena normalisasi pembangunan ini berada di lahan pertanian. Normalisasi pembangunan dek penahan Sungai Batanggadis di Kompleks Sekolah Tinggi Agama Islam menuai protes dari puluhan warga Desa Pidolidolo, Kecamatan Panyambungan, dan Desa Hutabaringin, Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Warga yang keberatan beramai-ramai mendatangi proyek pembangunan dek tersebut karena dinilai merugikan petani yang memiliki lahan pertanian di seberang sungai. Warga mengaku pembangunan dek pelurusan sungai ini akan berdampak abrasi pada lahan pertanian apalagi terjadi banjir. Selain itu, warga juga mengaku akibat pembangunan dek ini aliran sungai menjadi lebih deras dan dikhawatirkan lahan pertanian terkikis karena abrasi. Sementara pembangunan dek pelurusan air sungai ini difungsikan untuk melindungi pembangunan gedung sekolah baru di komplek tersebut.
Yang pertama itu imbasnya Desa Pidul Lombang dan Huta Waringin, Penyambungan Barat. Nah, dua desa ini merasa dirugikan ketika memang ada dek Batang Gadis. Lain halnya permintaan masyarakat harus ada normalisasi kembali, dikembalikan jalur air dengan alur polisi semula. Pemirsa, Polres Labuhan Batu berhasil mengamankan 6 orang sindikat pengedar narkotika dan menyita 200 butir pil ekstasi dari beberapa lokasi berbeda di Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu kemarin. Personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu meringkus 6 orang pelaku pengedar narkotika jenis pil ekstasi berinisial AS alias Andre, ASR alias AD, ZD alias Jaki, JN alias Zul, RA alias Riko, dan SS alias Ancua. Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Ibtu Ropensus Manik mengatakan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat. Awalnya personil Satres Narkoba berhasil mengamankan seorang pelaku dan mengamankan 10 butir pil ekstasi berbentuk kotak. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil meringkus 5 orang pelaku lainnya. Dari hasil pengembangan ditemukan ratusan butir pil ekstasi yang disimpan dalam sepatu dan kaleng. Berhasil mengungkap kasus narkotika jenis pil ekstasi dengan tersangka sebanyak 6 orang. Dan ada barang bukti yang kita amankan berupa pil ekstasi itu kurang lebih sekitar 200 butir dan handphone sebanyak 5 unit dan 1 unit sepeda motor serta buku hasil penjualan dan 1 pasang sepatu. Pengungkapan ini berhasil dari berkat informasi masyarakat, di mana ada seorang laki-laki yang bernama Andre Saputra alias Andre sering melakukan transaksi narkotika jenis ekstasi di perumahan AMD di komplek perumahan Delis Torus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhan Batu guna proses hukum selanjutnya. Para pelaku melanggar pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 8 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Senin 8 Juli 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Karo, Langkat, Samosir, Tapanuli Utara, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batubara, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat berpotensi wilayah Dairi, Karo, Langkat, dan sekitarnya. Dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pantauan tanggal 6 Juli 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah lereng dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir dan longsor serta bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga membantu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai referensi liburan Anda, pemirsa, wisata kebun buah lengkeng bernama latin Dimocarpus longan
ramai dikunjungi warga Mandailing Natal. Selain bisa menikmati buah lengkeng sepuasnya, pengunjung juga diberikan edukasi tentang tanaman tersebut. Kebun buah lengkeng di lahan seluas 2 hektar milik Runding Farm atau kebun buah terintegrasi di Desa Runding, Penyambungan Barat, kini menjadi destinasi wisata baru bagi warga Mandailing Natal. Di kebun ini, selain dimanjakan dengan tanaman buah lengkeng, pengunjung juga mendapatkan edukasi sebagai pengetahuan baru dari pihak pengelola. Pengunjung juga bisa menikmati buah manis dengan kaya vitamin ini sepuasnya dengan memetik sendiri, dikawal oleh karyawan wisata kebun lengkeng. Pengelola Runding Farm, Azwar Pulungan, menyebut awalnya ia dengan 5 karyawannya hanya coba-coba berkebun buah lengkeng. Namun setelah tanamannya menghasilkan buah, respon baik dari warga sekitar membuat kebun miliknya ramai dikunjungi warga. Budidaya tanaman lengkeng perlu mendapatkan perawatan khusus agar menghasilkan buah yang baik. Untuk 1 kilogram buah lengkeng yang dipetik, pengunjung harus membayar sebesar Rp35.000. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga buah lengkeng di pasaran. Belum layak panen kita petik, itu sayang. Nanti tidak akan dimakan dan nanti nama kita juga jelek, buahnya nggak bagus. Tapi kalau kita tunggu matang sempurna, buahnya tidak kalah dengan yang impor. Oke, jadi teknisnya wisatawan datang sini bisa tetap harus didampingi. Sebetulnya tidak boleh masuk sebetulnya ke lahan ini, karena kadang kan tidak semua orang yang cinta tanaman menjaga. Ada yang memang datang dia merusak. Kakak salut lah sama pekebunnya, ternyata bisa di tempat kita ini lengkeng berhasil dan panen dengan bagus, dan kami juga tadi udah coba, ternyata rasanya juga tidak kalah manis kan. Ini bisa menjadi satu inovasi lah, bahwasanya kita bisa menanam dan panen lengkeng untuk menambah income, ya kan, penghasilan sambil membuat motivasi untuk warga sekitar. Tahukah Anda pemirsa, pohon kelapa sawit yang sudah tidak berproduksi lagi ternyata memiliki air nira yang dapat diolah menjadi gula aren. Gula aren kelapa sawit yang disebut zoroh ini memiliki rasa yang manis, bahkan tak ubahnya seperti gula aren dari pohon enau. Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara sangat dikenal. Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara sangat dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit. Banyaknya pohon sawit yang ditebang karena tidak berproduksi lagi membuat seorang ibu rumah tangga menekuni pengolahan air nira kelapa sawit menjadi gula merah. Proses pengambilan air nira dari batang sawit setelah pohon sawit ditebang dilakukan pengupasan hingga menemukan batang yang paling inti untuk kemudian dapat mengeluarkan air. 1 batang pohon kelapa sawit setiap hari dapat mengeluarkan air nira sebanyak 5-10 liter air nira sawit. 5 liter nira sawit setelah dimasak akan menghasilkan 1 kg gula merah atau zoro. Saat ini permintaan akan gula aren sawit sangat tinggi, terutama dari industri. Gula aren sawit dijual dengan harga Rp8.000 setiap kilogram. Yanti selaku pelaku usaha gula aren sawit mengatakan saat ini ia dapat memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengelola usaha yang ditekuninya. Yanti mengaku gula aren sawit ini diyakini akan menjadi pilihan masyarakat karena rasanya sangat manis. Kalau untuk niranya kita bisa menghasilkan 5 liter, tapi kalau sudah dimasak dia bisa menghasilkan 1 kilo per pohon joronya. Kalau dalam 2 hektar kita menumbang 240 pohon, kita menghasilkan 240 kilo kalau untuk joro. Kalau untuk liternya karena dia belum dimasak kan, dia itu dalam 1 pohonnya dia menghasilkan 5 liter. Ya minatnya sih banyak, tapi kan karena kita masih kurang biaya, kita kan belum bisa membuat bahan joro menjadi gula merah yang dibentuk, yang dicetak gitu. Kita belum mampu sampai ke situ. Jadi kita makanya tadi saya bilang mudah-mudahan pemerintah setempat memperhatikan pekerjaan saya ini agar bisa kita ciptakan menjadi gula merah yang betul-betul sudah bisa dipasarkan di masyarakat.
Para petani sawit yang ada di Labuan Batu sangat diuntungkan dengan adanya pengelolaan gula aren sawit. Pasalnya, setiap pohon sawit yang tidak lagi berbuah dapat dijual kepada pengelola gula aren sebelum dilakukan penanaman kembali. Yanti selaku pengelola gula aren sawit berharap Dinas Koperasi dan UMKM ikut mempromosikan gula aren sawit asal Labuan Batu sehingga dapat dikenal masyarakat luas. Yanti juga memiliki keinginan suatu saat nanti gula aren sawit ini dapat dijual ke luar negeri. Pemirsa, kopi Sumatera Utara menjadi salah satu sorotan pada acara pameran UMKM sekaligus kompetisi yang diadakan di Gelaran Karya Kreatif Sumatera Utara 2024 di Kota Medan. Pesona dan kualitas kopi Sumatera Utara adalah salah satu arena yang ramai dikunjungi pada acara ini. Pameran tersebut diisi oleh 13 stand kopi yang tidak hanya datang dari Sumatera Utara saja, bahkan UMKM kopi dari Aceh, Sumatera Selatan, dan Lampung terlibat memeriahkan agenda tersebut. Kopi merupakan produk primadona di Sumatera Utara, sehingga tak hanya ditampilkan dalam pameran, namun juga diadakan berbagai kompetisi meliputi latte art, signature coffee beverage, manual brew, dan coffee of excellence. Kompetisi tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk menunjukkan keahlian dan kreativitas dalam meracik kopi terbaik. Tim pengembangan UMKM Bank Indonesia, DANI, menyampaikan melalui acara ini dapat tercipta inovasi-inovasi baru yang memperkuat posisi kopi Sumatera Utara di kancah nasional maupun internasional. Nah, kopi ini kan salah satu komoditas unggulan Sumatera Utara ya. Nah, karena dia komoditas unggulan dan kebetulan juga kopi adalah komoditas yang unggulan untuk ekspor kita nih. Nah, jadi salah satu program Bank Indonesia itu kan mendukung ekspor nih supaya current account deficit kita itu bisa kita tekan ya sekecil mungkin supaya devisa kita semakin naik gitu ya. Nah, kopi sendiri selain produk unggulan dan ternyata pencinta kopi dari tahun ke tahun itu selalu naik tuh trennya. Nah, itu terbukti dari banyaknya coffee shop yang semakin menjamur ya. Baik itu di Medan maupun di daerah-daerah lain di Sumatera Utara, bahkan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Salah satu peserta pameran yang menarik perhatian adalah Sada Coffee. Meskipun biji kopi mereka berasal dari Aceh, Sada Coffee telah menjadi salah satu produk kopi khas yang diminati di Sumatera Utara. Perasaannya ya sangat senang sekali kita bisa diundang kembali ke acara Karya Kreatif Sumatera Utara yang didukung oleh Bank Indonesia Sumatera Utara. Terima kasih. Agar kita juga lebih dikenal ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau bisa sampai luar negeri, hingga ekspor impor. Karya Kreatif Sumatera Utara 2024 akan berlangsung hingga 7 Juli mendatang. Gelaran ini menampilkan lebih dari 400 UMKM unggulan dari berbagai sektor seperti kopi, fashion, kuliner, dan wisata. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Redi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.